Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani dengan NIM 12070101048. Di video ini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai wudhu beserta praktek yang nanti saya akan lakukan. Tepatnya di Bandung tanggal 6 Agustus 2022 pada pukul 10:11 saya memulai video ini yang akan didahului atau dimulai dengan penjelasan wudhu terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjut dengan praktek wudhu. Nah, pengertian wudhu sendiri, di mana wudhu adalah, atau secara bahasa, wudhu itu berarti bersih dan indah. Sedangkan wudhu secara syara atau berdasarkan syara, menurut syara, wudhu itu berarti membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hal-hal yang kita mewajibkan untuk berwudhu yaitu pastinya ketika kita memiliki hadas kecil dan kita hendak melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf di Ka'bah, dan kita hendak menyentuh atau memegang Al-Quran. Nah, untuk dalil wudhu tersendiri yaitu ada pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Nah, Sadaqallahul Azim itu adalah dalil dari wudhu sendiri yang diambil dari penggalan ayat 6 dari surat Al-Maidah. Kemudian untuk tata cara wudhu sendiri sesuai anjuran Nabi, yang pertama itu adalah niat wudhu, dimana niat wudhu itu nawaitu wudhu'a di rafi'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, kita mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian kita berkumur-kumur dan melakukan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Setelah itu kita membasuh seluruh wajah kita. Setelah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian sebanyak 3 kali. Dan setelah membasuh tangan sampai siku-siku, kita membasuh kepala kita yang dimulai dari dahi sampai telungkupnya. Nah, kemudian setelah itu kita membasuh telinga kita, dimana yaitu dengan cara memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga untuk membersihkannya. Kemudian bagian luar telinga atau daun telinga itu dibersihkan oleh jempol kita. Nah, setelah itu kita membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki kita sebanyak 3 kali. Nah, ini sangat dianjurkan atau disunahkan memulainya itu dimulai dari yang sebelah kanan. Misalnya membasuh tangan dimulai dari sebelah kanan dulu, tangan kanan kita dulu, seperti itu. Kemudian itu adalah tata cara yang disunahkan atau sesuai anjuran Nabi. Kemudian tata cara yang diwajibkan itu kita tuh membasuh anggota wudhu kita
sebanyak 1 kali, dan tartib kemudian tidak memisahkan anggota wudhu. Maksudnya kita tidak menyelingkan wudhu dengan kegiatan lain. Misalnya kita tuh mau membasuh membasuh wajah dulu, terus kita melakukan kegiatan lain, itu tidak boleh. Jadi setelah membasuh wajah, kita langsung melakukan pembasuhan anggota wudhu yang lainnya. Seperti itu. Kemudian hal yang lain yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Yaitu semua yang keluar dari 2 jalan atau 2 kemaluan, baik dari depan atau belakang. Itu misalnya seperti buang air kecil atau buang air besar, itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian hal yang membatalkan wudhu lainnya yaitu darah yang keluar banyak, misalnya seperti haid atau nifas. Tapi ada yang juga yang mengatakan bahwa kita misalnya mengeluarkan darah banyak dari manapun itu bisa membatalkan wudhu juga. Kemudian bisa juga karena kita memakan daging unta, juga menyentuh wanita dengan syahwat. Maksudnya itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama balik bukan mahram, tanpa penghalang atau tanpa pembatas gitu. Itu bisa membatalkan wudhu. Juga menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Kemudian karena memandikan jenazah, dan yang terakhir yaitu karena murtad, dan hal itu bisa membatalkan wudhu. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan wudhu. Setelah ini akan dilanjutkan dengan praktik wudhu. Baik, sekarang kita akan melakukan praktik wudhu. Langsung saja. Pertama-tama sangat dianjurkan bahwa untuk masuk ke kamar mandi itu kita menggunakan kaki kiri, lalu berdoa, di mana doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Lalu kita masuk saja. Baik, untuk yang pertama praktik wudhu itu pastinya yang pertama adalah niat dalam hati. Kemudian setelah niat kita membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Kita ambil sedikit air, bisa cukup seperti ini. Kita masukkan. Nah, setelah membasuh tangan, kita akan melakukan kumur-kumur dan istinsyaq, atau memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Ambil air. Kumur-kumur bisa dilakukan 1 kali saja jika dirasa cukup, karena mungkin agar kita bisa membersihkan bekas sisa-sisa makanan kita. Nah, setelah kumur-kumur kita akan membasuh muka. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, kita akan membasuh tangan sampai pergelangan. Jadi pembasuhnya itu dari sini dulu ke pergelangan, ke siku sampai siku, bukan dari siku ke jari-jari ya. Kita ambil air, kemudian kita basuhkan di sini, itu sampai siku-siku. Nah, cuci tangan ini tuh sebenarnya 3 kali. Tapi jika dirasa cukup 1 kali, tidak apa. Nah, ini tuh tadi kita yang kanan terlebih dahulu. Kemudian kita ke yang tangan sebelah kiri. Sampai dirasa basah tangan ini sampai ke siku-sikunya. Nah,
setelah tangan sampai siku-siku, kita akan membasuh kepala. Karena membasuh kepala ini itu kan membutuhkan air sedikit, jadi kita ambil air sedikit saja lalu cipratkan. Sudah di dahi, mulai dari dahi sampai sini, dan kita bisa langsung membasuh telinga kita. Jadi yang telunjuk ini masuk ke lubang telinga seperti ini, dan yang jempolnya itu untuk membersihkan daun telinga yang ada di luar seperti ini. Nah, untuk membasuh kepala bisa 1 kali saja. Nah, setelah membasuh kepala dan telinga, kita akan membasuh kaki. Kaki ini itu kita basuh sampai mata kaki 3 kali. Kita bisa lakukan mengambil air dulu, lalu kita basuhkan sini. Jangan lupa untuk membersihkan sela-sela kukunya ya, dan sela-sela jarinya. Kita mulai dari dulu, pastinya dari kanan dulu, baru ke kanan kiri. Karena yang kiri. Nah, seperti itu praktek wudhu menggunakan keran. Sekarang kita akan praktek wudhu menggunakan bejana, atau misalnya zaman sekarang itu bisa dikenal dengan gayung. Kita ambil dulu air 1 gayung saja. Udah, misalnya kita simpan gayung ini di yang tempat lebih tinggi atau simpannya aja, bisa simpan di sini. Nah, lalu kita stepnya seperti biasa, niat dulu, lalu mengambil air untuk mencuci tangan sampai pergelangan. Ambil saja air secukupnya ini, lalu setelah itu kumur-kumur dan nah, setelah itu membasuh muka. Caranya sama. Banyak 3 kali membasuh mukanya. Nah, setelah itu kita akan mencuci tangan sampai siku-siku. Jadi biasa untuk tangan kanan dulu. Lalu ke tangan kiri. Nah, setelah ini kita akan membasuh kepala. Kita butuh sedikit air saja. Lalu dicipratkan dan basuh kepala. Langsung membasuh telinganya kali saja. Boleh. Kemudian membasuh kaki. Nah, ini sudah. Nah, sekian praktek wudhu menggunakan keran dan menggunakan bejana atau gayung. Praktek wudhu ini bisa untuk cara menghemat air juga, biar tidak ada alasan bahwa wudhu harus
menggunakan air yang banyak. Nah setelah ini kita mungkin keluar mandi, tempat wudhu. Ingat bahwa keluar mandi itu menundukkan kaki kanan dan kita berdoa Ghufranaka alhamdulillah hiladi adhaban ilada wafani. Nah karena kita setelah wudhu lalu kita bacakan doa setelah wudhu. Doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma ij'alni minal muttaqina wa ij'alni minal muttaqin. Baik, sekian penjelasan dan praktik wudhu yang telah saya lakukan. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.